Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita sampaikan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting pada hari ini. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Umar Kalmar Nizar, MSI, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium, serta para audiens sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang MSDS Laboratorium Anorganik Universitas Negeri Padang. Dengan saya sendiri, Valen Febri Adeha sebagai moderator, Rani Sakila Nasution sebagai pembicara pertama, Umu Rofifa sebagai pembicara kedua, Vincentia Rizky Kenfil sebagai pembicara ketiga, dan Fitratul Wirza sebagai pembicara keempat. Baiklah, kami akan memulai presentasi pada hari ini. Materi pertama akan disampaikan oleh Rani Sakila Nasution. Kepada Rani, kami persilakan. Ini kok nggak bisa di apa ya? Sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberi saya waktu untuk menjelaskan materi. Perlu teman-teman ketahui bahwa apa itu MSDS atau LDKB. Material Safety Data Sheet atau disebut juga lembar data keselamatan bahan merupakan sumber informasi yang sangat penting mengenai sifat-sifat bahaya bahan kimia yang digunakan. MSDS juga merupakan sumber informasi cara penanganan jika terjadi kecelakaan dengan bahan kimia tersebut, serta informasi alat pelindung diri atau APD yang diperlukan saat penanganan atau penggunaan bahan kimia. Perlu kita ketahui bahwa kode bahaya dalam MSDS. Dalam MSDS ini ada 4 kode bahaya yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kode bahaya yang berwarna biru, artinya bahaya kesehatan. Kode warna biru ini memiliki 5 angka. Yang pertama, angka 4 yang berarti berbahaya, yang kedua angka 3 berarti peringatan, yang ketiga berarti angka 2, peringatan ringan, dan yang keempat berarti hati-hati, dan yang kelima berangka 0. Artinya tidak ada bahaya dalam kesehatan. Yang kedua adalah simbol berwarna merah. Simbol berwarna merah ini berarti kemudahan terbakar. Simbol warna merah ini memiliki 5 angka juga. Yang pertama itu angka 4, artinya berbahaya. Yang kedua angka 3, yaitu berarti peringatan. Yang ketiga angka 2 yang berarti hati-hati. Yang keempat angka 1, ini artinya tidak terbakar jika dipanaskan. Dan yang terakhir adalah angka 0, artinya tidak terbakar. Simbol yang ketiga adalah warna kuning, artinya kereaktifan. Dalam simbol warna kuning ini ada 5 angka juga. Yang pertama ada angka 4, artinya berbahaya. Yang kedua, angka 3 artinya berbahaya juga, tetapi bahaya di sini lebih ringan. Dan yang ketiga adalah angka 2 berarti peringatan. Yang keempat adalah angka 1 berarti hati-hati. Dan yang terakhir adalah angka 0 yang berarti stabil. Dan simbol yang terakhir adalah simbol yang berwarna putih. Artinya informasi khusus. Dalam simbol warna putih ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, jika ia bersimbol W, artinya reaktif terhadap air. Dan yang kedua, jika ia bersimbol dengan huruf O, XY atau oksi, berarti dia oksidator. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rani. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Umu Rofifah. Kepada Umu kami persilakan. Produk C2584. Formula NaOH. Ada bahaya terdapat kode bahaya pada NaOH.
Kode warna biru adalah merupakan bahaya terhadap kesehatan. Bernomor 3. Nomor 3 merupakan bahaya terhadap kesehatan, sangat berbahaya, sehingga harus menggunakan alat pelindung. Selanjutnya, kode warna merah adalah bahaya terbakar bernomor 0. Artinya tidak akan menyala jika tidak ada sumber api. Pada kode warna kuning yang merupakan reaktivitas dengan nomor 2 menandakan kemungkinan materialnya berubah secara kimia. Selanjutnya, Rani. Bagian 3 adalah pengenalan bahaya. Parah menyebabkan iritasi dan luka bakar. Berbahaya jika tertelan. Hindari menghirup uap atau debunya. Gunakan dengan ventilasi yang memadai. Hindari kontak dengan mata, kulit, dan pakaian. Cuci tangan sampai bersih setelah memegang. Jagalah agar wadah tertutup. Bagian keempat, tata cara pertolongan pertama. Pertolongan pertama adalah dengan memanggil dokter. Jika NaOH terkena kulit, dalam kasus kontak, segera basuh kulit dengan air selama minimal 15 menit sambil melepas pakaian dan sepatu yang tercemar. Bersihkan pakaian dan sepatu sampai benar-benar bersih sebelum digunakan kembali. Jika terkena mata, cuci mata dengan banyak air sedikitnya selama 15 menit. Buka tutup mata beberapa kali. Cari pertolongan medis. Jika terkena pernapasan, hirup udara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernapasan buatan. Jika sulit bernapas, berikan oksigen. Jika tertelan, berikan beberapa gelas susu atau air. Muntah dapat terjadi secara spontan, tetapi jangan dibuat muntah. Jangan memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang tidak sadar. Bagian 5 adalah tata cara penanggulangan kebakaran. Tipe pemadam kebakaran. Semua pemadam dapat digunakan. Bahaya api atau ledakan. Tambahan air akan melepaskan panas. Tidak berbahaya kebakaran, tetapi material panas atau cair dapat bereaksi hebat dengan air atau metal. Prosedur penanggulangan kebakaran. Pakailah kepada diri alat bantu pernapasan dan pakaian pelindung untuk mencegah kontak dengan kulit dan pakaian. Bagian ke-7, penanganan dan penyimpanan. Penyimpanan di tempat yang sejuk, kering, berventilasi baik, tempat yang jauh dari bahan-bahan yang tidak kompatibel. Tetap tertutup rapat, cuci bersih setelah memegang material. Bagian ke-8, pengendalian dan perlindungan diri. Pakailah sarung proteksi tangan yang tepat untuk tangan untuk mencegah kulit yang terpapar. Proteksi kacamata debu dan mata untuk pelindung wajah. Perlindungan lain peralatan dengan pakaian untuk mencegah kerusakan kulit. Bagian ke-9, data fisik dan kimia. Titik leleh 318 derajat Celcius atau 604 derajat Fahrenheit. Titik didih 1390 derajat Celcius atau 2534 derajat Fahrenheit. Tekanan uap diabaikan. Kepadatan uap besar dari 1. Kelarutan dalam air adalah larut, penampilan dan bau, kristal, deliquescence, putih. Titik nyala tidak mudah terbakar. Bagian ke-10, stabilitas dan reaktivitas. Stabilitasnya adalah stabil. Kondisi yang dihindari
air, material yang sifatnya tidak sesuai, suhu ekstrim. Bahan-bahan yang dihindari, suasana asam, cairan yang mudah terbakar, organik halogens, logam, nitro compounds. Produk dekomposisi berbahaya, natrium oksida. Polimerisasi berbahaya, tidak akan terjadi. Kondisi untuk dihindari tidak diketahui. Bagian ke-11, informasi tambahan. Bahaya, korosif, dapat berakibat fatal jika tertelan, dapat berbahaya jika dihirup, menyebabkan luka bakar untuk setiap bagian yang terkena. Untuk mata atau kontak kulit, segera bilas dengan air selama paling sedikit 15 menit. Dalam kasus tertelan, jangan dibuat muntah. Berikan sejumlah besar air atau susu. Dapatkan pertolongan medis segera. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada umum. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vincentia Rizky Kenvil. Kepada Tia kami persilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu MSDS etanol absolut atau R. Baiklah, materi selanjutnya yaitu MSDS etanol absolut R. Bagian pertama yaitu identifikasi bahan dan perusahaan. Yang pertama, mengidentifikasi produk. Nama produk yaitu etanol absolut R. Sinonim yaitu ethylic alcohol, spirit of wine, ethylic hydrate, ethylic hydroxide, dan methyl carbinol. NOCAS 64175. Kode HS 2207 1000. Merek A1035. Merek Smart Lab. Penggunaan yang relevan dari bahan atau campuran dan penggunaan yang disarankan terhadap penggunaan yang teridentifikasi yaitu reagen untuk analisis, produksi bahan kimia. Bagian kedua yaitu identifikasi bahan. Klasifikasi menurut peraturan nomor 1272/2008 yaitu cairan mudah terbakar kategori 2 H225. Iritasi mata kategori 2 H319. Yang kedua yaitu elemen label. Pelabelan menurut peraturan EC No 1272/2008, piktogram berbahaya. Pernyataan bahaya yaitu SH225, yaitu cairan dan uap amat mudah menyala. H319, yaitu menyebabkan iritasi mata yang serius. Pernyataan kehati-hatian pencegahan. P210, yaitu jauhkan dari panas atau percikan atau api terbuka atau permukaan yang panas, serta dilarang merokok. P240, tanam atau bon wadah dan peralatan penerima. Respon P305 plus P351 plus P338. Jika terkena mata, bilas dengan seksama dengan air untuk beberapa menit. Kemudian lepas lensa kontak jika menggunakannya dan lanjut membilasnya. Bagian yang ketiga yaitu komposisi dan informasi bahan. Bahan. Sinonim. Ethylic alcohol, spirit of wine, absolute alcohol, dan etho. Rumus kimia yaitu C2H5OH
dan C2H6O Hill. Berat molekul 46,07 gram per mol. Nomor cas yaitu 64175, NOEC 578,6, No indeks 603, 002,005. Bahan berbahaya menurut peraturan atau EC nomor 1272/2008. Bahan etanol, klasifikasi cairan mudah terbakar, kategori kedua, H225, iritasi mata, kategori 2, H319, konsentrasi besar sama dari 100%. Campuran yaitu tidak berlaku. Bagian keempat, tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Saran umum, yaitu konsultasikan dengan dokter, tunjukkan lembar data keselamatan yang diperoleh ke dokter. Jika terhirup, pindah tersebut ke udara segar. Jika orang tersebut tidak bernafas, berikan napas buatan, serta konsultasikan dengan dokter. Dalam kasus kontak dengan kulit, hal yang harus dilakukan yaitu tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air atau pancuran air yang banyak. Lalu hubungi dokter jika terjadi iritasi. Dalam kasus kontak pada mata, hal yang harus dilakukan yaitu bilas dengan air yang banyak selama minimal 15 menit. Angkat kelopak mata bagian atas dan bawah sesekali. Segera dapatkan bantuan medis atau periksa ke dokter mata. Jika tertelan, maka segera beri korban minum air putih atau 2 gelas paling banyak. Kemudian periksakan ke dokter. Kumpulan gejala atau efek terpenting, baik akut maupun tertunda. Gejala yang berhubungan dengan penggunaan, yaitu hal berikut berlaku untuk alipatik alkohol secara umum, yaitu efek jika produk tidak ditangani dan digunakan dengan tepat. Iritasi mukosa. Setelah terserap dalam jumlah besar, narkosis. Efek iritasi yaitu paralisa pernafasan, pening, narkosis, inebriation, euforia, mual, dan muntah. Bagian kelima yaitu indikasi pertolongan medis pertama dan perawatan khusus yang diperlukan, yaitu bagian kelima yaitu tindakan penanggulangan kebakaran. 1. Media pemadaman api. Media pemadaman yang sesuai yaitu air, busa, serbuk kering, karbon dioksida atau CO2. Media pemadaman yang tidak sesuai yaitu untuk bahan atau campuran, tidak ada batasan agen pemadaman yang diberikan. Di sekitar kebakaran, wadah atau tangki dengan semprotan air. 2. Bahaya khusus yang muncul dari bahan atau campuran, yaitu mudah menyala. Perhatikan arus api yang meluncur balik. Membentuk campuran yang dapat meledak dengan udara pada suhu kamar. Uap yang lebih berat daripada udara dan bisa merebak di atas lantai. Perkembangan gas atau uap menyala yang berbahaya mungkin terjadi dalam kejadian kebakaran. 3. Saran bagi petugas pemadam kebakaran yaitu gunakan alat pelindung khusus bagi petugas pemadam kebakaran. Jangan berada di zona berbahaya tanpa peralatan perlindungan pernapasan. Hal ini untuk menghindari kontak dengan kulit, jaga jarak aman,
dan gunakan pakaian pelindung yang sesuai, serta pakai alat bantu pernapasan atau CBA. Yang keempat yaitu informasi lebih lanjut. Pindahkan wadah dari zona berbahaya dan diinginkan dengan air. Kemudian, cegah air pemadam kebakaran mengontaminasi air permukaan atau sistem air tanah. Bagian yang keenam yaitu tindakan terhadap tumpahan dan kebocoran. Yang pertama, langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung, dan prosedur tanggap darurat. Tindakan umum yang digunakan yaitu alat pelindung diri. Nasihat untuk personel non-darurat, yaitu jangan menghirup uap-uap, aerosol, serta hindari kontak dengan bahan. Pastikan ventilasi memadai, jauhkan dari panas dan sumber api. Saran bagi responden darurat, yaitu evakuasi dari daerah berbahaya, amati prosedur darurat, hubungi ahli, melengkapi dengan alat pelindung yang tepat. Yang kedua yaitu tindakan pencegahan lingkungan. Untuk mencegah kebocoran lebih lanjut atau tumpahan jika aman untuk melakukannya, jangan biarkan produk masuk ke saluran pembuangan karena beresiko terjadi ledakan. Yang ketiga yaitu metode dan bahan untuk penyimpanan dan pembersihan. Tutup saluran, kumpulkan, ikat dan pompa keluar tumpahan. Amati kemungkinan pembatasan bahan. Kemudian ambil bahan penyerap cairan, misalnya C-Mizrop. Kemudian teruskan ke pembuangan pembersihan area yang terkena. Yang keempat yaitu rujukan ke bagian lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Tia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fitratul Wirza. Kepada Wirza kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan lanjutan mengenai etanol, yaitu bagian ke-7, mengenai penyimpanan dan penanganan bahan. Yang pertama yaitu kehati-hatian dalam menangani secara aman. Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman, yaitu taati label tindakan pencegahan, kenakan pakaian pelindung, jangan menghirup zat atau campuran, dan hindari terbentuknya uap atau aerosol. Yang kedua, nasihat mengenai pelindungan terhadap api dan ledakan. Jauhkan dari nyala terbuka, permukaan panas, dan sumber penyulur. Lakukan dengan hati-hati tindakan melawan luncutan statis. Selanjutnya itu mengenai tindakan higienis, yaitu segera ganti pakaian yang terkontaminasi, cuci tangan setelah bekerja dengan bahan tersebut. Yang kedua yaitu mengenai kondisi penyimpanan yang aman, termasuk adanya inkompatibilitas, yaitu kondisi penyimpanan. Simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik. Jauhkan dari panas dan sumber api. Suhu penyimpanan yang direkomendasikan. Yang ketiga yaitu penggunaan akhir khusus. Selain penggunaan yang disebutkan dalam bagian 1 dan 2 tadi, tidak ada penggunaan spesifik lain yang diantisipasi. Bagian ke-8 yaitu pengendalian pemaparan dan perlindungan diri. Pengendalian pengendalian teknik atau tindakan rekayasa yang sesuai untuk mengurangi paparan. Langkah-langkah teknis dan operasi kerja yang sesuai harus diberikan prioritas dalam penggunaan alat pelindung diri. Tindakan pelindungan individual. Pakaian pelindung harus dipilih secara spesifik untuk tempat bekerja, tergantung konsentrasi dan jumlah bahan berbahaya yang ditangani. Daya tahan pakaian pelindung kimia harus dipastikan dari masing-masing supplier. Next.
Perlindungan mata atau wajah, yaitu dengan cara kacamata keselamatan dengan sisi perisai yang sesuai dengan peraturan NII EN 166, gunakan untuk pelindungan mata yang telah diuji dan disetujui di bawah standar pemerintahan yang sesuai seperti NIOSH atau EN 166. Selanjutnya itu perlindungan kulit atau tangan, yaitu menangani dengan sarung tangan. Sarung tangan harus diperiksa sebelum digunakan. Gunakan teknik penghapusan sarung tangan yang tepat atau tanpa permukaan luar menyentuh sarung tangan untuk menghindari kontak kulit dengan produk ini. Buang sarung tangan yang terkontaminasi setelah digunakan sesuai dengan hukum yang berlaku dan praktek laboratorium yang baik. Kemudian cuci dan keringkan tangan. Bagian 9, yaitu mengenai sifat-sifat fisika dan kimia. Seperti yang dapat dilihat di PPT, di sana ada yaitu warna, tidak berwarna, baunya seperti alkohol, pH-nya 7,0, titik leburnya -114,5 derajat Celcius. Terus ada laju penguapan, terendah batas ledakan, tertinggi batas ledakan, kerapatan uap relatif densitas, kerapatan relatif, kelarutan dalam air, koefisien partisi, suhu dapat membakar sendiri, serta sifat peledak dan sifat oksidator. Next. Bagian 10 yaitu mengenai reaktivitas dan stabilitas. Yang pertama yaitu reaktivitas. Uap dapat membentuk campuran mudah meledak dengan udara. Yang kedua yaitu stabilitas kimia. Produk ini stabil secara kimiawi di bawah kondisi ruangan standar atau suhu kamar. Yang ketiga yaitu reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik atau khusus, yaitu berisiko meledak reaksi eksotermik dengan hidrogen peroksid, asam nitrat, merkuri 2 nitrat, nitril, senyawa peroksi, oksidator kuat, senyawa nitrosil, peroksida, sodium, kalium, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kondisi yang harus dihindari, yaitu panas, cahaya matahari langsung, api, dan percikan api. Yang kelima yaitu mengenai bahan yang harus dihindari, yaitu logam alkali, oksidator, peroksida. Yang keenam yaitu produk berbahaya asap penguraian. Produk penguraian yang berbahaya terbentuk di bawah kondisi kebakaran karbon dioksida. Produk penguraian lainnya tidak tersedia datar jika terjadi kebakaran. Bab 11 yaitu pembuangan limbah. Metode yang dapat dilakukan mengenai penanganan limbah etanol yaitu limbah harus dibuang sesuai dengan petunjuk mengenai limbah yaitu 2008/98/EC serta peraturan nasional dan lokal lainnya. Tinggalkan bahan kimia dalam wadah aslinya. Jangan dicampurkan dengan limbah lain. Tangani wadah kotor seperti produknya sendiri. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Wirza. Sekian presentasi kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila teman-teman ingin memberikan saran, kritikan, serta pertanyaan, bisa langsung menulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.